teman-teman, terutama anak-anak muda yang memiliki kreativitas. Kemana kalian mengisi waktu libur atau waktu senggang kalian? Ada loh tempat liburan di Jakarta yang bisa menjadi hiburan sekaligus mengasah kreativitas. Ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kalian, yakni pembuatan keramik atau tembikar atau gerabah di Museum Seni Rupa dan Keramik di Kota Tua, Jakarta. Enggak usah lama-lama, yuk langsung kita ikuti liputannya. Sebelum melanjutkan nonton, jangan lupa klik subscribe, like, dan bel. Halo, di Museum Keramik ini juga ada kegiatan workshop, yaitu membuat keramik dari bahan tanah liat yang dibimbing oleh pemandu dari museum. Seperti ini prosesnya. Jadi juga proses pembuatan tembikar oleh peserta yang dibimbing oleh pemandu dari museum. Jadi proses pembuatan keramik yang sedang dipandu oleh pemandu dari museum, yaitu di bagian kakinya diputar agar keramiknya berputar, dan kemudian di bagian tangannya juga memutar untuk membentuk keramik yang dibuat. Berarti yang di sini enggak dibakar ya Mas ya? Enggak dibakar, langsung setelah jadi ditunggu sekitar 1 jam, kemudian bisa dibawa pulang. Tapi kalau mau dibakar bisa juga, tapi tempatnya yang lain lagi ya Mas? Ini adalah hasil keramik yang sudah jadi. Tapi di museum ini tidak dibakar, hanya ditunggu sejenak agar lebih kering, kemudian bisa dibawa pulang. Masyarakat yang tertarik untuk pembuatan keramik ini bisa mendaftar dengan membayar Rp50.000 untuk satu keramik yang akan dibuat. Ini para peserta yang berminat membuat keramik atau gerabah di Museum Keramik, yang sini sudah hampir selesai, sudah membentuk. Yang ini juga sudah selesai. Yang ini baru dimulai. Ini juga baru memulai, masih berbentuk dasar. Sebagian pesertanya adalah anak-anak muda. Kenapa mereka tertarik untuk membuat keramik? Yuk ikuti penuturan mereka. Kenapa mereka tertarik membuat keramik? Udah bosan kita pergi ke mall, nggak ada hiburan yang lain gitu. Kalian pengen coba-coba juga sih. Iya, betul. Ini pengalaman yang baru. Ternyata bikin ini susah. Waktu bikin keramik gimana? Apa tantangannya gimana? Dari bulat tiba-tiba jadi bulat yang gitu? Ini sih pas muter ininya alatnya Iya. lumayan pegel. Sama pas ngebentuknya gitu, ngebentuknya tuh susah gitu. Soalnya harus hati-hati pelan-pelan gitu ya. Kalau nggak, iya diarahin. Bagus. Ini bagus. Seru. Informasi di sini belajar bikin keramik. Dari TikTok, dari TikTok, media sosial, terus cari-cari gitu. Akhirnya kesini deh. Jadi yang pertama ya? Iya, ini pertama kali. Cara tinggalnya di mana? Di Tangerang. Iya. Teman kuliah atau tetangga? Teman kerja, kita teman kerja. Masih anak kuliah. Terlihat ya. Pengalaman yang menyenangkan ini ya? Iya, seru, nggak bisa dilupakan. Mau lagi, karena ini tadi dibikinin sama, dibantu. Selamat
siang dengan Bapak. Ya, selamat siang Pak. Saya dengan Uus Ustandi selaku Kepala Satuan Pelayanan Museum Seni Rupa dan Keramik. Pak, ini di Museum Seni Rupa dan Keramik ini ada kegiatan apa namanya? Ya, baik Pak. Setelah pandemi berlalu, itu banyak mulai diminati oleh para pelajar, anak-anak muda untuk membuat gerabah ya Pak. Artinya membuat gerabah dengan teknik roda putar, dan itu juga dibimbing oleh instruktur untuk pembuatannya. Apa namanya? Jadi kan banyak anak-anak muda yang tertarik. Bagaimana awal? Ya, mempublikasikannya Museum Seni Rupa atau UP Museum Seni Pak, yang membawahi 3 museum itu, karena ada Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, dan yang ketiga Museum Tekstil di Tanah Abang. Nah, itu ada IG atau punya media sosial masing-masing di tiap museum. Juga secara kesatuan dari 3 museum itu ada satu media sosialnya Pak. Nah, kita setiap kayak di Seni Rupa Keramik kan ada program S3 Pak. Setiap Selasa dan Sabtu, artinya ada program untuk menyampaikan tentang seni lukis, tentang keramik gitu Pak. Nah, itu setiap Selasa dan Sabtu itu dibahas Pak tentang keramik. Ada juga tentang workshopnya. Dari situ Pak banyak masyarakat tahu tentang workshop gerabah di Seni Rupa dan Keramik. Ini kan kegiatan museum ini kan dibuka setiap hari kecuali hari Senin ya Pak? Ya. Kecuali Senin. Nah, selama itu dibuka berarti ada terus ya Pak kegiatan pembuatan keramik? Ya, ada terus Pak, aktif terus. Setiap hari itu ada pengunjung. Setelah berkunjung, mereka langsung membuat gerabah atau tembikar dengan roda putar, dan ada instrukturnya. Namanya pembuatan gerabah Pak, bukan keramik ya? Iya, pembuatan gerabah atau tembikar Pak. Iya. Pak, kalau pada saat hari kerja seperti ini sekitar berapa? Dan kalau pada saat weekend sekitar berapa Pak? Mungkin weekend lebih tinggi daripada Ya, kita kalau rata-rata kan agak ini juga Pak ya. Memang sih tingginya di weekend Pak, di Sabtu Minggu itu juga bisa mencapai 40 orang, karena juga kapasitas untuk satu roda putar itu kan butuh waktu satu orang itu 30 menit Pak untuk membuat suatu karya tembikar atau gerabah ya. dari dulu Pak, ini kegiatannya sejak kapan Pak? Kalau mulai ada gerabah Seni Rupa Keramik 1995 juga udah ada Pak. Ini ya, pembuatan seperti ini dengan alat. Iya, dengan alat seperti ini sudah ada. Tapi mulai ramenya booming itu setelah pandemi aja Pak. Begitu aktif museum dibuka. Dan ada ini Pak, ada TikTok itu juga, karena setiap Pada saat pandemi itu sejak Maret 2020 ini kan ditutup, kegiatan museum ditutup kan. kita mulai rame di bulan Juli Pak. Juli mulai ya. Juli 2022, betul. Sekitar 4 bulan. Iya Pak. Sekitar 4 bulan ini. Betul, iya. Iya. Pak, mungkin apa namanya untuk mereka yang belum pernah ke sini dan mungkin tertarik akan datang ke sini, mungkin bisa dijelaskan seperti apa prosedurnya untuk bisa membuat keramik itu. Iya. Jadi pengunjung yang mau membuat gerabah atau tembikar itu daftar, karena itu antrian. Jadi setiap orang karena butuh waktu untuk membuat gerabah itu 30 menit. Itu gantian, jadi makanya harus daftar dulu, baru nanti berikutnya antrian terus gitu Pak. Thank you for watching.